Kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-329. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-329 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana 6 saham ini merupakan request dari teman-teman semua. Jadi kita hanya sebatas mereview. Jadi ada saham ACST, BNBA, BMTR, Hope, BHIT, dan saham Baca. Kita langsung saja ke saham pertama, yaitu saham Acet Indonesia dengan kode emiten ACST, di mana saham ACST ditutup minus 5,64% di harga 268 dan closing di 268 ini merupakan closing yang sangat tidak bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena di opening dia masih berjalan mulus, sempat naik sampai ke 302, dan sayang sekali dia setelah sesi 2 dia dibanting langsung ditutup di 268, yang mana itu juga merupakan level paling rendahnya. Jadi satu tick lagi dia bisa auto rejection bawah. Kalau kita lihat dari broker summary, jelas ini dominasi satu broker dan diguyur, artinya tekanan jual begitu tinggi dan punya potensi masih bisa terus melanjutkan kenaikan ke level terendahnya di 238. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, mumpung terminologinya masih belum bagus, kemudian jarak dari harga saat ini menuju PBL juga masih ada sekitar 30 poin, maka lebih baik teman-teman bersabar, menunggu lagi di sekitaran area 238, 242 untuk kembali mengoleksi saham ACST. Jadi kalau saya pribadi, selama dia masih belum bisa dekat dengan area PBL, maka saham ACST ini masih belum menarik untuk kita koleksi. Akan tetapi kalau misalkan dia bisa ke area 238 sampai dengan 242, maka silakan pertimbangkan entry di sana, cut loss di bawah 230 dengan target kenaikan menuju ke 300 sampai dengan 40 hari harga tertinggi di harga 314. Kemudian selanjutnya kita punya saham Bank Bumi Arta dengan kode emiten BNBA, di mana saham Bank BNBA ini ditutup auto rejection bawah ya, minus 6,82%. Kalau misalkan teman-teman perhatikan hari Jumat kemarin opening langsung gap down ya, ada muncul gap di sana karena indikator The Golden Cross sudah menunjukkan ada sinyal tanda segitiga biru, yang mana ini merupakan sinyal terjadinya gap down. Jika arah panahnya ke bawah atau arah panah ke atas terjadi gap up ya. Karena ada terjadinya gap down seperti ini, maka biasanya tekanannya cukup kuat ya, dan masih punya potensi untuk bisa terus melanjutkan penurunan. Di The Golden Cross sendiri secara teknikal memang sudah tidak punya level-level penting selain di level 40 hari harga terendah di 745. Apakah BNBA bisa sampai ke 745? Tidak ada yang tahu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin mau membeli, maka lebih direkomendasikan kita pakai beberapa level support psikologis terdekat ya. Pertama di 1200 dan 1100 serta di harga 1000. Kita masih punya 3 level support psikologis yang bisa membantu teman-teman untuk mengambil posisi, melihat lagi situasi dan kondisi apakah BNBA ini masih layak untuk kita ambil di posisi saat ini. Karena memang dengan tekanan ARB seperti ini biasanya itu masih akan terus berlanjut di beberapa hari ke depannya. Kalau kita lihat dari broker summary, memang dari susunan broker summary ini di saat ada guyuran auto rejection bawah ya, setelah dia mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir, ini sudah mulai ada tanda-tanda diakumulasi ya. Jadi ada beberapa top broker yang saya tahu di mana mereka di dalam broker tersebut ada kumpulan-kumpulan yang kita sebut dengan market maker yang sudah mulai mencoba untuk kembali mencicil. Jadi sepertinya mungkin ya, ini bisa saja benar, bisa saja juga salah prediksi saya. Ada kemungkinan besar besok masih terjadi penurunan, namun akan membentuk shadow ya. Jadi setelah dia dibanting, setelah itu bisa ditarik kembali. Jadi teman-teman bisa mungkin ya, kalau memang dia jebol di bawah 1200 ya kita wait and see. Tapi kalau dia bisa naik lagi di atas 1200, maka silakan bisa dipertimbangkan untuk entry di level support psikologis tersebut. Kemudian setelah BNBA kita punya saham BMTR, di mana saham Global Mediacom di bawah MNC Group ini ditutup minus 0,73% di harga 272. Dalam pergerakan memang BMTR masih bermain tidak terlalu signifikan ya, dari 270 sampai dengan 276. Namun yang menjadi menarik adalah BMTR dalam rentang waktu 40 hari terakhir ini masih bergerak sideways ya, lebih cenderung sideways. Jadi dia dari 258 kemudian mentok 274, turun lagi, sempat kemarin ke 310, namun sayang sekali dia kembali dan bermain di sekitaran area PBH, area resisten
paling kuat BMTR ya. Jadi sekarang karena dia di 272, maka PBH-nya atau resisten terkuatnya di 274, sehingga kita akan membeli kalau memang dia bisa melewati lagi 274. Jadi buy on breakout 274 dengan target kenaikan adalah ke 310 ya. Itu kalau misalkan dia mampu melewati. Kalau ternyata dia tidak mampu melewati, ya wait and see, dan kita menunggu lagi di sekitaran area PBL di 258 sampai dengan 260. Dan kalau terlanjur beli di 258 sampai dengan 260 dan ternyata malah turun, maka ya silakan pertimbangkan untuk cut loss 3 tick atau minus 3% atau minus 5% dari harga beli atau harga support yang teman-teman lihat, yaitu di 258. Jadi kalau misalkan tidak mampu breakout dari 274, ya sudah, belinya di 258 sampai dengan 260, tapi cut loss kurang lebih di 250 sampai dengan 252. Target kenaikan yaitu menuju ke 310. Kalau kita lihat dari broker summary, ya dari broker summary sebenarnya ini menarik ya, sebenarnya ini menarik. Tekanan belinya begitu kuat, volumenya begitu besar untuk tekanan buyernya, dan top brokernya juga adalah top broker yang bagus. Jadi memungkinkan sekali kalau memang dia breakout kali ini, semoga bisa terus melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia masih turun, maka kalau misalkan dengan komposisi yang sama dia malah turun ke area support, maka itu adalah peluang yang bagus buat kita ambil. Akan tetapi kalau dia langsung breakout, ya silakan cegat di 274, 276, silakan buy di sana, cut loss ketika dia turun kembali di bawah 274 ya. Jadi langsung teman-teman bisa atur sendiri trailing stopnya atau batasan untuk stop lossnya. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Hope, yang mungkin tidak membuat Hope bagi sebagian besar orang ya. Dari mana saham Harapan Duta Pertiwi ini kembali ditutup auto rejection bawah dengan volume yang kecil ya. Jadi ini memang cukup rawan sekali. Biasanya dengan volume yang seperti ini artinya belum ada perlawanan dari buyer ya. Dibanting dan masih belum ada tanda-tanda untuk akumulasi ya. Jadi kita lihat dari broker summary pun juga masih didominasi oleh top 1 broker ya. Sellernya cuma 1 orang kalau dari data RTI, dan jelas bahwa ciri seperti itu masih memungkinkan untuk bisa terus melanjutkan penurunan. Dan selalu yang seperti saya katakan bahwa ada masanya ketika kalau teman-teman ambil di sini dia naik sekencang ini, kita kejar-kejaran, dan setelah itu kita dibanting sekali, kita cut loss, kita bilang ini pasti turun terus, ternyata dia naik lagi, kita kejar lagi, ternyata dibanting lagi, dan akhirnya kita hanya rugi. Karena apa? Karena kita memakai holy grail ya, ini pasti dia turun terus nih, malah naik, kita kejar, habis kita kejar dia turun, ini pasti bisa naik lagi, pasti seperti candle ini nih, ternyata malah turun terus, akhirnya bingung nih, cut loss apa enggak ya. Jadi itu yang selalu pasti akan terjadi ketika kita ini lupa dengan trading plan-nya. Jadi jangan sampai trading plan itu dilupakan dengan beberapa alasan yang mungkin membuat teman-teman lebih yakin bahwa ini pasti bisa naik, tapi akhirnya mengabaikan trading plan yang sudah dibuat di awal. Kalau kita lihat dari teknikal, memang di harga 145 ini adalah bukan harga yang bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah jebol dari level PBL di 160 dan sekarang ada 15 poin, sehingga masih memungkinkan untuk Hope masih bisa terus melanjutkan penurunan, dan mungkin ya ini ada kemungkinan besar dia akan menguji level sekitaran sini. Ini saya tidak tahu di harga berapa, kemungkinan besar di sekitaran harga 120 mungkin dia akan mentok di sana, dan setelah itu dia akan mental kembali. Tapi kalau yang belum punya barang, ya lebih disarankan untuk kita menunggu ada adjustment PBL, atau kita menunggu di level support berikutnya. Kalau dari chart TGC memang kita tidak bisa lihat level support berikutnya di mana, karena angka-angkanya sudah tidak menunjukkan adanya the next level untuk Hope itu sendiri. Jadi kalau saya biasanya kalau sudah tidak lihat lagi di bawah ini ada support lagi, ya jelas bahwa ini saham tidak bagus buat saya masuk ya untuk saat ini. Jadi biasanya saya selalu memilih, dia sudah jebol support tapi ada nggak support bantuannya. Kalau masih ada, masih memungkinkan karena kita masih punya reason untuk mengambil di mana. Tapi kalau sudah tidak ada seperti ini jelas memang kita harus menunggu mengupdate lagi di manakah level penurunan selanjutnya, sehingga kita bisa tahu ternyata kalau misalkan jebol terus, ya kita bisa cut loss dari area level support tersebut. Jadi untuk Hope, pertama dia naik di atas 160 baru bagus, atau kita menunggu lagi ada adjustment PBL atau ada support-support baru yang bisa membuat kita yakin kita punya harapan untuk bisa kembali membeli emiten Harapan Duta Pertiwi ini. Kemudian saham selanjutnya adalah saham BHIT, yaitu MNC Investama.
di mana saham MNC Investama ini kembali ditutup di harga 98, ditutup stagnan, sempat naik ke 101 namun ditutup stagnan. Kalau kita perhatikan dari broker summary, memang broker summary-nya ini punya tekanan jual yang begitu tinggi ya, dengan top buyer yang begitu kurang bagus. Jadi menurut saya pribadi ini masih punya celah untuk dia bisa koreksi dulu sebelum akhirnya dia bisa rebound lagi, karena banyak sekali yang saya baca bahwa MNC Investama katanya bahwa masih punya chance besar bisa sampai kenaikannya masih punya upside yang cukup besar ya, bisa sampai 180. Tapi entah itu benar apa tidak, karena riset setiap orang itu berbeda-beda. Tapi jelas kalau untuk saat ini harga BHIT itu masih dalam kategori resiko medium ya, antara dia mau menuju ke support sama dia menuju ke resisten itu jaraknya kurang lebih 1:1. Jadi ini masih menjadi titik yang menurut saya dilematis, karena ketika kita ambil cara dia malah turun terus, maka jarak ke support itu juga cukup lebar. Nah, oleh sebab itu untuk mengantisipasi ini, teman-teman bisa pertimbangkan yang pertama ada opsinya, yaitu ketika dia naik melewati harga 100 dan bisa istilahnya breakout 100 adalah resisten psikologis, ya silakan bisa ambil di sana. Cut loss di 95.96. Target kenaikan ke 117 sampai dengan 122. Akan tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak mampu melewati harga 100, malah dia turun terus, maka yang pertama adalah teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli di sekitaran area 90-91 ya, kalau memang bisa kuat bertahan di sana. Kalau jebol lagi di bawah itu, maka tunggu sekalian di area PBL, karena BHIT sendiri memang pergerakannya cukup volatile, bisa saja dia naik tinggi setelah itu dibanting lagi, karena kita lihat di sini pengalaman ada shadow atau tail ya, ada upper shadow-nya banyak sekali, yang ini mengindikasikan bahwa kalau mau trading di emiten-emiten seperti ini, artinya kita harus siap dengan volatilitas, karena bisa saja sudah naik tinggi setelah itu dibanting turun ya. Jadi khusus untuk emiten-emiten yang volatile ya jangan di hold terlalu lama ya. Jadi misalkan udah rasa 5%, 7% udah cuan cukup, ya dibungkus saja dulu, karena percaya sama historinya bahwa ketika sudah naik tinggi biasanya dia akan kembali koreksi dulu. Jadi ya jangan di hold lama, kecuali memang kita punya reason to buy yang kuat memang untuk kita long term investment. Tapi kalau cuma buat trading, scalping, ya jelas tidak perlu ambil banyak-banyak ya. Kalau scalping tuh biasanya kalau saya pribadi sendiri di 3-5% saya akan stop ya, karena memang hanya buat scalping. Jadi beberapa kali kalau misalkan saya kebetulan tidak kerja, saya bisa mantau live running trade, itu biasanya saya scalping, dan itu biasanya cuma 3-5% saya ambil, dan cuma range waktu tidak sampai dari setengah jam udah bisa dapat level tersebut. Dan menurut saya pribadi ya, kita mendapatkan 3-5% per hari itu adalah suatu kebanggaan. Kenapa? Karena ketika kita simpan di instrumen investasi manapun, itu tidak bisa kita dapatkan return dalam sehari bisa 3-5%. Jadi harus diubah mindsetnya dulu, bahwa jangan kita maunya sehari harus hara, jangan. Karena dalam dunia realnya ya investasi itu deposito mungkin 4% setahun. Kemudian obligasi mungkin 7% setahun. Kemudian mungkin investasi saham bisa 15% setahun. Tapi kalau kita bisa scalping konsisten 3-5% per hari, itu berapa yang bisa teman-teman dapatkan selama setahun? Jadi harus diubah mindset itu, biar teman-teman tidak terlalu greedy di dalam trading teman-teman. Jadi santai aja, 3% kabur sudah cukup, 5% kabur sudah cukup. Jadi jangan sampai ini masih bisa naik. Akhirnya tadi yang sudah profit malah tiba-tiba di banting satu kali, di dump satu kali, sudah profit jadinya loss ya. Jadi jangan sampai itu bisa terjadi. Sehingga untuk BHIT, khusus untuk BHIT, kalau saya pribadi lebih merekomendasikan untuk tunggu di sekitaran area PBL psikologis di 90 atau di PBL kuatnya di 82. Kalau memang dia bisa turun ya. Tapi kalau malah dia tembus di 100, ya silakan cegat di sana, buy on breakout di area resisten psikologisnya dengan target ke 117 sampai dengan 122. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini di part yang ke-329 adalah saham Bank Capital Indonesia dengan kode emiten BACA, di mana saham BACA ini memang dari opening dia naik 515, setelah itu sempat ke 520, langsung dibanting dan tidak bangkit-bangkit lagi selama perdagangan dari hari Jumat kemarin ya. Closing di 476,
closing di 482, sempat turun ke 476 dengan nilai transaksi perdagangannya hampir 82 miliar ya. Itu begitu besar sekali. Kemudian dari broker summary, ya ini dari broker summary, menurut saya pribadi ini sudah mulai kelihatan bahwa ada tanda-tanda adanya akumulasi yang mungkin bisa membuat volatile dari baca ini lebih bagus ke depannya. Jadi bisa dipakai buat tektokan atau buat scalping tadi. Jadi kalau misalkan mau membeli baca, maka memang level support di 416 dan bagi saya itu terlalu jauh sekali. Sangat kecil kemungkinan baca bisa sampai 416. Mungkin akan mentok dulu di sekitaran area 450 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka yang pertama tunggu saja di level support psikologis di 450. Kalau bisa kuat dan bertahan, silakan ambil di 450. Cut loss jika jebol di bawah 450. Bisa pasang di 440 sampai dengan 446 ya, itu level cut loss-nya. Dengan target kenaikan adalah kembali menuju ke 500 sampai dengan 645. Itu adalah area taking profit. Akan tetapi kalau ternyata dia tidak turun, malah dia bisa naik, maka di sini kebetulan karena dia ada dekat middle trend line ya, di mana harga middle trend line itu di 491. Kalau memang ternyata dia turun malah bisa naik lagi, mantul dan menembus area 491, maka silakan pertimbangkan untuk entry di sana. Ya, kita entry di middle trend line. Walaupun beresiko, tetapi kita bisa pakai patokan 491 itu sebagai level supportnya. Jadi ketika jebol di bawah 491, 490, ya sudah kita pertimbangkan cut loss ya, kurang lebih di 482, 484. Untuk target kenaikan sama, yaitu menuju ke 500 sampai dengan 645. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-329 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.